menghadapi segala tantangan. Bapak Ibu, kita tahu kondisi sekarang ini begitu beratnya kondisi yang dialami baik bangsa dunia dan juga bangsa kita sendiri. Bahkan sekarang itu makin 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 berat sekali. Ya, COVID makin merajalela, yang meninggal banyak, yang terkena juga banyak, yang sudah divaksin juga masih ada yang kena. Dan itu tantangan bagi kita. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita harus siap menghadapi itu. Untuk mengawali renungan ini saya mengambil ilustrasi cerita. Jadi Bapak Ibu ada seorang yang dia ingin mengambil sesuatu yang sangat penting, tetapi dia tinggalnya itu di apartemen. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apartemen yang di Jakarta itu paling tinggi berapa ya? Mungkin ada yang 40, 50 ya tingginya. Dan kebetulan Bapak ini atau orang ini tinggalnya di apartemen yang paling atas. Paling atas sekali. Pas dia mau naik ke atas, liftnya mati. Karena ini penting sekali dan nggak mungkin nunggu lama, akhirnya dia harus menaiki tangga darurat. Bapak Ibu bisa dibayangkan kalau lantainya sampai 30, 40, apalagi 50, dia naik, kita bisa bayangkan. Kadang-kadang kita 1, 2, 3 aja udah ini. Tapi karena ada sesuatu yang penting, sehingga dia harus terpaksa untuk naik dengan menggunakan tangga darurat. Jadi naik dengan tangga itu. Meskipun dengan berbagai upaya dilakukan, kemudian dia naik, terus sampai ke atas. Bapak Ibu singkatnya cerita ketika sampai di depan pintu, kuncinya ketinggalan. Bisa bayangin, badan sudah keringatnya bercucuran, tenaga sudah habis, mungkin mata sudah berkunang-kunang. Ya, kayak kayak anak saya aja diajak ke ke pasir naik turun hampir pingsan. Kemarin juga jalan dia tetangga sama pingsan. Karena apa? Karena jalannya naik. Dan ini lantai begitu tinggi kemudian naik setelah sampai di sana ketinggalan. Nah, ini gambaran Bapak Ibu, ilustrasi ini ketika orang menaiki tangga apartemen itu, ini gambaran di dalam kehidupan kita. Mungkin ke depannya kita akan menghadapi kesulitan, kesusahan, masalah yang sangat berat yang membebani hidup kita. Semuanya kita lewati dan akan sia-sia kalau ada satu hal yang penting. Kita lupa membawa kunci. Kita lupa membawa kunci. Kenapa nggak bisa dipindah ya? Mohon maaf Pak Sarja masih di mute. Ya, ini apartemen ini Bapak Ibu gambaran kehidupan kita. Kita mengadakan perjalanan, ternyata di tengah perjalanan kita mengalami kesulitan, kesusahan,
Dan terlebih akan sia-sia kalau kita ketinggalan kunci. Kunci itu apa sebenarnya Bapak Ibu? Klik dulu layarnya. Kunci itu sebenarnya Tuhan. Kita akan lebih sia-sia ketika kita menghadapi perjalanan yang gitu berat, kemudian kita tidak membawa kunci. Kita tidak bersama dengan Tuhan. Jadi kunci ini Bapak Ibu penting sekali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembelajaran kita akan berat karena kita menggunakan media online. Mungkin kita membutuhkan kedisiplinan, ketertiban. Kita belajar dari pagi sampai siang, ya. Oleh sebab itu dalam hal yang sulit ini kita bawa kunci, kita bawa Tuhan, supaya usaha kita tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kunci ini sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita bawa terus. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Supaya apapun yang akan terjadi, ya, kalau kita bersama dengan Tuhan, rasanya beda. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita ajak anak-anak kita, apa yang kita lakukan, kita bawa Tuhan. Contohnya gini, kita mau belajar, Tuhan saya mau belajar. Kalau ibu mau masak, Tuhan saya mau masak. Beli bakso, Tuhan saya mau beli bakso. Atau memilih baju, Tuhan saya mau memilih baju. Kita bawa terus Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu sepengetahuan, seizin dengan Tuhan. Ini penting di awal tahun ini kita dasari apa yang kita lakukan ke depan, kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Ini perjalanan kehidupan, badai. Sekarang badai itu seluruh dunia. Saya ingat hampir sama ini dengan mungkin air bah gitu ya. Air bah itu kan gambarannya zaman dulu seluruh dunia. Ini juga COVID ini seluruh dunia kena. Dan bahkan hari ini pun karena kita tidak taat apa yang dianjurkan oleh pemerintah, akhirnya makin berat masalahnya. Banyak yang terpapar, kemudian yang meninggal banyak. Waktu hari apa itu Jakarta hampir 400 dalam sehari yang meninggal. Bahkan gubernur marah-marah. Nah, ini harus diwaspadai oleh kita, dan ini tidak mengenal siapapun. Entah itu pendeta, entah itu kiai, entah itu ustadz, orang biasa, semuanya kena, tidak pandang bulu. COVID ini luar biasa. Jadi tidak ada belas kasihan, tidak ada, oh saya kasihan sama ini, enggak. Oleh sebab itu, kita ke depannya harus hati-hati. Nah, karena kita tidak tahu kehidupan kita ke depan, perjalanan hidup kita ke depan, oleh sebab itu kita harus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Ya, sehingga apapun yang terjadi ke depan, ya, kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu bersama-sama dengan Tuhan. Ini perjalanan. Dan di dalam cerita tadi bacaan Alkitab, juga para murid mengalami hal yang mengagetkan, yaitu ketika berada di danau, di tengah danau, kemudian datanglah badai, musibah, dan dia sangat ketakutan. Dan seringkali di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita ada masalah, kita ada persoalan, kita menganggap, oh tidak ada Tuhan. Ini yang sangat bermasalah bagi kita. Oh Tuhannya nggak ada. Di sini
Tuhan sedang tidur, ya. Sehingga kita sering menganggap ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, kita ada masalah, ya, ada musibah, oh Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena kita kurang percaya. Nah, Bapak Ibu, di dalam cerita ini, bacaan Alkitab ini, ketika para murid mengalami musibah, kemudian dia datang kepada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan siap untuk menolong, Tuhan siap untuk membantu kita. Oleh sebab itu, di awal di ilustrasi tadi, kita penting. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kita ajak Tuhan. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, seorang anak, kalau selalu mengandalkan ayah atau ibunya, itu tidak selalu bisa bersama-sama. Ketika anaknya di sekolah, belum tentu seorang ayah ikut mendampingi. Tapi kalau Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan dimanapun, bisa bersama. Sebab itu penting. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita ajak Tuhan untuk menolong setiap kesulitan, setiap kesusahan kita. Kemudian ketika minta tolong, Tuhan juga bertindak. Dan musibah itu berhenti. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu, mudah-mudahan COVID-19 ini berakhir dan kita kembali menjadi normal, bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Oleh sebab itu, kita hanya bisa berdoa dan berusaha untuk menjaga kesehatan kita, protokol kesehatan kita jaga, supaya kita bisa selamat dari musibah ini. Karena COVID yang sekarang, Delta atau apa itu namanya, itu lebih cepat. Ya. Dan itu sulit untuk diatasi. Laut menjadi tenang, mudah-mudahan ketika kita punya masalah, kita selalu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, dari renungan ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita percaya dan ajak Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita bawa. Mau tidur, kita bawa Tuhan. Mau belajar, kita bawa Tuhan. Mau masak, kita bawa Tuhan. Mau bekerja, kita bawa Tuhan. Dalam perjalanan kita bawa Tuhan. Tuhan, saya sedang dalam perjalanan. Dimanapun. Jangan lupakan Tuhan. Kalau kita sudah percaya, kita sudah bersama dengan Tuhan. Berusaha atau berbuat yang terbaik. Lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Supaya apa yang terjadi kalau kita sudah melakukan yang terbaik, perasaan kita beda. Ya. Kita lebih tenang, lebih nyaman ketika kita sudah melakukan segala sesuatu perbuatan yang baik. Kalau kita sudah melakukan segala sesuatu perbuatan yang baik, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau sudah kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan yang terbaik. Seperti angin badai yang mengamuk itu kemudian ditenangkan oleh Tuhan. Kita berharap janji Tuhan yang selalu menyertai kita menjadi terwujud. Dan oleh sebab itu, kita renungan pada saat ini, kita diajak untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita lakukan yang terbaik, serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita berharap Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, silakan Pak Elwi. Terima kasih kepada Pak Sarja yang telah membawakan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam
seremoni penerimaan siswa baru. Pertama-tama, mari kita dengarkan ucapan selamat datang dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Bu Andar, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Helwi. Yang terhormat Bapak Andrian selaku pengurus BPK Penabur Cianjur. Yang terhormat Bapak dan Ibu orang tua murid, Bapak Ibu guru serta anak-anakku semua yang Ibu kasihi. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, dan kita boleh bersama-sama berkumpul di media Zoom ini, berkumpulnya secara virtual. Gitu. Bapak dan Ibu, nggak terasa ya waktu begitu cepat berlalu gitu ya. Sudah 2 tahun lebih gitu ya kita, bukan hanya negara kita sih ya, di berbagai negara pun mengalami hal yang sama, mengalami yang namanya wabah COVID-19 ini. Ini bukan suatu hal yang mudah untuk kita jalani, terlebih untuk anak-anak kita gitu ya, yang harus bersekolah di masa pandemi, begitu, yang harus merubah kebiasaan mereka, pun juga bagi kita sebagai orang tua. Ini juga bukan suatu hal yang mudah ketika kita harus diperhadapkan dengan situasi seperti ini. COVID-19 ini memang dampaknya sangat luas gitu ya bagi Bapak Ibu yang berusaha, itu juga terkena dampak dari COVID ini, tapi kita harus lewati semuanya gitu, karena waktu tidak bisa kita hentikan, waktu berjalan terus begitu. Dan yang terpenting tadi seperti firman yang disampaikan oleh Pak Sarja, libatkan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kita. Itulah kuncinya gitu. Kita tidak mampu, kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita berjalan sendirian. Tetapi ketika bersama dengan Tuhan, kita mampu untuk melewati apapun, untuk melewati masa sesulit apapun. Begitu. Bapak Ibu serta anak-anakku yang terkasih, kami SMA BPK Penabur Cianjur mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru, ya, siswa-siswi kelas 10 yang dinyatakan diterima di SMA BPK Penabur Cianjur. Sungguh ini suatu kehormatan bagi kami, keluarga besar SMA BPK Penabur Cianjur, untuk boleh bersama-sama mendidik putra-putri Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada kami, sehingga Bapak Ibu sudi untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kami. Bapak dan Ibu, walaupun kondisi seperti saat ini, kami, Bapak Ibu guru Penabur Cianjur berkomitmen tetap akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu dan juga kepada putra-putri Bapak dan Ibu. Itu, Bapak dan Ibu, sekolah ini merupakan partner bagi orang tua dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai karakter. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, tadi saya sampaikan di depan bahwa kami sungguh merasa terhormat sekali ketika Bapak dan Ibu mempercayakan pendidikan karakter, juga pendidikan dalam hal ilmu pengetahuan, masih dipercayakan untuk bisa membimbing putra-putri dari Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, kami juga berkomitmen bahwa sekolah
ini merupakan rumah kedua bagi putra-putri Bapak dan Ibu gitu. Ya, walaupun pembelajaran akan kita lakukan secara daring ya, kemarin kami sudah berencana, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, tetapi karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan, maka pembelajaran pada tahun ajaran ini masih kita lakukan secara daring begitu. Tetapi Bapak dan Ibu apabila nanti di tengah perjalanan selama 1 tahun pelajaran ini, di tengah perjalanan kemudian situasi kondisinya mulai membaik dan Dinas Pendidikan serta pusat maupun setempat gitu ya, Kabupaten Cianjur sudah mengizinkan untuk pembelajaran tatap muka, maka kami SMK Penabur Cianjur juga akan melakukan pembelajaran tatap muka. Dan kami rindu Bapak Ibu untuk menjadikan sekolah ini rumah kedua bagi putra-putri Bapak dan Ibu gitu. Tapi ketika pembelajaran masih dilaksanakan secara daring atau PJJ, Bapak dan Ibu kami mohon dengan sangat Bapak Ibu orang tua bisa memberikan pendampingan kepada putra-putrinya selama pembelajaran kami lakukan. Gitu, karena kami tidak bisa mengawasi secara full Bapak Ibu, hanya sebatas seperti ini ya, secara di depan layar begitu. Tetapi kami meminta kepada Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita mendampingi putra-putri kita sehingga mereka boleh mendapatkan apa yang menjadi tujuan mereka. Begitu, Bapak dan Ibu, situasi pembelajaran PJJ ini tidak mudah, sekali lagi, maka diperlukan kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak sekolah dan pihak orang tua. Mari kita sama-sama menghantarkan putra-putri kita menjadi pribadi yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kepercayaan Bapak dan Ibu kepada kami untuk menyekolahkan putra-putrinya di BPK Penabur. Lalu untuk anak-anakku kelas 11, kelas 12, kita akan memasuki tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak, kalian masih akan menghadapi pembelajaran seperti tahun lalu secara daring, secara online, tetapi Ibu yakin dan percaya kalian mampu untuk melewati semua ini. Mari kita sama-sama tetap semangat walaupun kondisi situasinya masih seperti saat ini, begitu ya. Tetap semangat dalam belajar. Kalian lihat kakak-kakak kelas kalian, gitu ya. Ada beberapa kakak-kakak kelas kalian yang keterima di PTN, begitu ya. Di perguruan tinggi negeri tahun ini ada 10 kakak kelas kalian yang keterima di PTN walaupun kita belajarnya secara daring, begitu ya. Setengahnya secara daring, tatap mukanya mungkin waktu kakak kelas kalian itu waktu itu masih kelas 10 gitu ya, kelas 12 kelas 11 separuh, setengah secara tatap muka. Lalu setengahnya sampai mereka kelas 12, nah itu mereka melakukan pembelajaran secara daring gitu. Tapi mereka bisa. Ibu yakin dan percaya kalian juga bisa. Gitu ya. Yang keterima di PTN ada 10 orang. Ingat gimana Bu? Mereka juga diterima di sekolah, di perguruan tinggi swasta yang punya nama gitu. Jadi jangan patah semangat, kalian harus tetap semangat di dalam menjalani KPM walaupun secara tatap muka. Secara daring belum tatap muka, begitu ya anak-anak. Tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, selamat datang kepada siswa-siswi SMA PPK Penabur Cianjur, terutama untuk kelas 10, dan selamat memasuki tahun pelajaran 2021-2022 bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Baik Bu Andar, terima kasih untuk sepatah dua patahnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan selamat datang dari perwakilan pengurus Yayasan BPK Penabur Cianjur yang akan diwakili oleh Bapak Andrian. Kepada Pak Andrian, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Helwi. Selamat pagi Bu Andar, Kepala Sekolah SMA BPK Penabur Cianjur, juga rekan-rekan guru SMA semua. Selamat pagi untuk orang tua siswa, baik siswa dari SMP BPK Penabur yang mungkin beberapa sudah saya kenal juga untuk orang tua siswa yang dari SMP-nya dari luar BPK Penabur, salam kenal. Saya mewakili pengurus BPK Penabur Cianjur mengucapkan terima kasih dan selamat datang untuk siswa-siswi di SMA BPK Penabur Cianjur. Seperti tadi yang sudah dijabarkan oleh Bu Andar ya, kita dalam situasi seperti ini, pembelajaran juga PJJ ya, jarak jauh melalui online. Nah, diharapkan kerjasama seluruh yang terkait gitu ya, baik dari guru, siswa, dan orang tua. Tadi ya Bu Andar bilang orang tua bantu anak-anak untuk belajar di rumah, diawasi gitu. Juga situasi seperti ini tidak menutup kemungkinan kita bisa saja terkena seperti tadi Pak Sarja bilang ya. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri, karena yang tahu kondisi diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kemarin nih waktu liburan masih banyak anak-anak yang seharian main game, begadang sampai larut malam baru tidur. Nah sekarang udah tahun ajaran baru, udah mulai kurangi itu, karena kalau istirahatnya larut malam itu juga mengganggu kondisi kesehatan tubuh kita, tidak mengurangi fit. Jadi kita tidak fit lagi nanti untuk belajar PJJ, konsentrasi kita juga menurun. Nah selain itu juga asupan vitamin dan gizi juga perlu dijaga juga, untuk orang tuanya bisa memberikan vitamin-vitamin suplemen tambahan gitu ya kepada siswa-siswinya, sehingga tubuhnya juga terjaga dengan baik. Nah, kedepannya nggak tahu nih ya, kita di sekolah ini masih dapat bantuan kuota internet gratis dari pemerintah atau tidak, kita belum tahu. Hemat-hematlah dengan kuota ya, kalau diberikan oleh orang tuanya untuk belajar, pergunakanlah untuk belajar, tidak untuk bermain game sampai berlama-lama. Mungkin sekedar mengisi waktu istirahat bolehlah, tapi jangan keterusan, karena kalau sudah pegang gadget, main game itu udah lupa semuanya ya, lupa makan, lupa istirahat. Nah, sekarang udah SMA, udah lebih baik lagi mengatur waktu. Istilah kerennya time managementnya lebih diatur lagi, lebih fokus ke pelajaran, karena pelajaran di SMA ini lebih susah, lebih kompleks dibanding SMP. Apa yang bisa didapat di SMP dengan mudah belum tentu kita bisa raih juga dengan mudah di SMA. Banyak ya, yang di SMP-nya berprestasi, di SMA-nya menurun. Nggak tahu itu kondisinya banyak juga pengaruh-pengaruh apa gitu ya. Tapi kebanyakan seperti itu ya. Jadi ya saya saranin jangan terlalu banyak
out fokus gitu, nggak fokus, tetap fokus terhadap pelajaran sekolah yang emang kondisinya seperti ini gitu ya. Ya mudah-mudahan cepat berlalu, kita bisa tatap muka lagi. Nah, cuma salah satu syarat dari tatap muka kalau tidak salah adalah anak-anak harus sudah divaksin. Nah, jadi untuk orang tua juga ada kesempatan untuk vaksinasi putra-putrinya, segeralah vaksinasi. Itu juga salah satu untuk menjaga kekebalan tubuh kita dari virus COVID ini. Ya, mungkin itu tadi sebagian besar sudah dijabarkan juga oleh Bu Andar. Saya tidak akan berlama-lama. Sekali lagi ucapkan selamat datang di SMA BPK Penabur Cianjur. Manfaatkanlah kesempatan bersekolah di SMA dengan sebaik-baiknya. Juga mohon kerjasamanya dengan orang tua dan siswa. Kita mau meningkatkan kualitas sekolah kita. Jadi ya kalau ada dari pihak sekolah juga yang dari guru-guru khususnya dalam hal mengajar apa segala macam, boleh kasih masukan kepada kita pengurus. Kita punya hotline khusus pengurus, silakan nanti bisa ditanyakan nomor hotline-nya ke kantor sekretariat. Jadi ada masukan-masukan untuk peningkatan kualitas SMA BPK Penabur, silahkan, kami terbuka ya. Cuma mungkin nanti kalau di toko online sih slow respon gitu ya, karena memang kita perlu pembahasan juga apa sih yang harus kita jawab nanti dari pertanyaan-pertanyaan orang tua. Itu saja, terima kasih. Selamat pagi. Baik, Pak Andrian. Baik, Pak Helwi, silakan. Baik, Pak. Terima kasih untuk sepatah dua patahnya. Berikutnya kita akan masuk ke ucapan harapan orang tua yang akan diwakilkan oleh orang tua dari Ryan Kelly. Kepada Ibu, orang tua dari Ryan Kelly, saya persilahkan. Ya, selamat pagi Ibu Andar sebagai Kepala Sekolah. Juga selamat pagi untuk guru-guru SMA BPK Penabur. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili orang tua siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Saya mengucapkan terima kasih kalau anak saya sudah diterima di SMA BPK Penabur. Sebetulnya anak saya maunya bersekolah di sekolah yang lain, tetapi saya percaya untuk bersekolah di BPK kembali. Mungkin anak saya sudah bosan ya dari TK sampai SMP di BPK. Pengennya mungkin suasana baru. Tetapi saya membujuk dia supaya tetap bersekolah di BPK dengan satu harapan. Kalau bersekolah di BPK, selain mendapatkan ilmu yang kelak akan berguna buat dia, juga saya berharap karakternya juga baik. Jadi bukan cuma sekedar pandai di dalam ilmu pengetahuan, tapi kalau tidak disertai dengan karakter yang baik, itu akan sia-sia ya. Saya berharap guru-guru dan kami sebagai orang tua bisa bekerja sama supaya anak-anak kami boleh mendapatkan pendidikan yang baik, juga memiliki karakter yang baik, sehingga kelak nanti ketika mereka terjun di masyarakat, mereka boleh berguna, ya, bukan hanya pandai tapi karakternya tidak baik, itu tidak akan memuliakan Tuhan. Yang saya harapkan mereka mendapatkan ilmu yang baik, juga memiliki karakter yang baik. Jadi selama pembelajaran di BPK, saya juga berharap sebagai orang tua supaya terjalin komunikasi yang baik ketika ada kendala dari anak-anak, mungkin anak-anak lupa mengerjakan tugas, kami orang tua juga bisa tahu sehingga bisa mengingatkan anak-anak.
supaya mereka belajar dengan baik. Begitu Bapak Ibu guru, saya sebagai orang tua mengharapkan kerjasama dari guru-guru dan kami orang tua. Besar harapan kami, anak-anak kami mendapatkan pendidikan dan mendapatkan karakter yang baik dengan bersekolah di BPK, karena dasar dari pendidikan di BPK yaitu berdasarkan kasih Kristus. Saya sebagai orang tua pada hari ini tanggal 19 Juli 2021 menyerahkan anak saya yang bernama Rian Kelly untuk dididik dan diajar oleh Bapak Ibu guru SMA BPK Penabur. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih untuk ucapan harapan. Semoga kita dari dua pihak, sekolah dan orang tua, bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke prosesi serah terima siswa baru dari orang tua kepada pihak sekolah. Mungkin tadi sudah langsung dibicarakan sama Ibu dari Rian Kelly ya. Nah, mungkin sekarang saatnya kita dari pihak sekolah untuk menerima siswa baru. Kepada Bu Andar, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mama Kelly tadi mewakili Bapak dan Ibu orang tua siswa baru. Sekali lagi, kami dari pihak SMA BPK Penabur mengucapkan selamat datang kepada Rian Kelly dan juga siswa-siswi baru SMA BPK Penabur Cianjur tahun pelajaran 2021-2022. Senang sekali Rian Kelly dan juga teman-teman yang lain, siswa-siswi kelas 10 dapat bergabung di SMA BPK Penabur Cianjur. Selamat bergabung anak-anakku. Nanti untuk yang di kelas 10 IPA bersama dengan Pak Helwi, dan untuk yang di kelas 10 IPS bersama dengan Ibu Erna. Tadi sudah panjang lebar harapan yang disampaikan oleh Mama Rian Kelly kepada pihak sekolah, begitu sungguh suatu tanggung jawab yang berat, yang besar bagi kami sebagai orang tua di sekolah, begitu ya, untuk bisa menghantarkan putra-putri Bapak dan Ibu untuk Untuk sebab itu, Bapak dan Ibu, marilah kita bekerja sama ya, seperti tadi yang diungkapkan sama yang baik dalam hal memperhatikan pendidikan putra-putri kita, gitu, sehingga tujuan kita bisa tercapai, begitu ya. Bukan hanya ilmu pengetahuan saja yang akan kita berikan kepada putra-putri Bapak dan Ibu, tetapi juga bagaimana karakter yang baik itu bisa dimiliki juga oleh Bapak dan Ibu. Gitu. Kami akan membimbing, kami akan mendidik Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu. Putus-putus ya, Bu Anda. Baik, Bu Andar.
Sebentar, saya lanjutkan Ya. sebentar karena tadi Aduh. saya sempat terlempar, sepertinya jaringan inilah kendala Bapak Ibu ketika secara online tadi saya sempat terlempar begitu ya. Gitu ya Bapak Ibu, jadi intinya marilah kita bersama-sama bekerja sama untuk membawa anak-anak kita menjadi pribadi yang unggul di dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Gitu. Kami Bapak Ibu guru tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan dan tentunya tanpa kerjasama dari Bapak Ibu semua. Begitu. Kami juga menerima masukan, kritik, dan saran bagi perbaikan sekolah kami, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu akan menyampaikan kritikan, akan memberikan saran, kami sungguh sangat terbuka untuk bisa menerima kritik dan saran dari Bapak Ibu semua. Begitu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat bergabung untuk anak-anakku kelas 10 IPA bersama Pak Helmi, 10 IPS bersama dengan Ibu Erna. Terima kasih, selamat pagi. Baik Bu Andar, terima kasih untuk sepatah dua patahnya. Selanjutnya saya berikan waktu untuk setiap keluarga, untuk Bapak Ibu orang tua, untuk mendoakan anak-anaknya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, kita akan ditutup oleh doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pak Sarja. Kepada Pak Sarja, saya persilahkan. Terima kasih Pak Elwi. Bapak Ibu, kita akan masuki doa syafaat kita. Bapak Ibu harap memegang pundak dari putra-putri Bapak Ibu sebagai wujud bahwa Bapak Ibu mendukung dalam proses pembelajaran anak-anak kita ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, inilah doa dari orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua mengharapkan anak-anaknya untuk memiliki pendidikan pembelajaran yang baik, untuk dapat belajar dengan baik, dan kelak boleh juga memiliki karakter yang baik.
Oleh sebab itu, doa dan harapan orang tua ini, biarlah Tuhan berkati sehingga semuanya boleh menjadikan wujud kenyataan bagi anak-anak kami di kelak kemudian hari. Sehingga anak-anak kami boleh menjadikan anak-anak yang sukses, berhasil, terwujud cita-citanya, terlebih hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan doa dari orang tua terhadap anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami di dalam proses belajar nanti ke depan. Mungkin banyak sekali kesulitan, beban, masalah yang dialami oleh anak-anak. Tapi Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan yang selalu mendampingi, Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan anak-anak. Sehingga ketika anak-anak mengalami berbagai masalah persoalan, Tuhan selalu bersama-sama dengan anak-anak kami. Sehingga ada kelegaan, ada keringanan, ada jalan keluar di dalam menghadapi berbagai masalah tantangan ke depan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kepada anak-anak untuk selalu bersandar, berserah kepadamu. Berkati proses pembelajaran di tahun ini, dan biarlah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan anak-anak kami. Kami juga berdoa bagi orang tua di dalam segala upaya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Kiranya juga Tuhan berkati berbagai masalah, tantangan, kiranya juga Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberikan berkat, memberikan kelancaran di dalam setiap usaha, di dalam setiap pekerjaan, sehingga seluruh kebutuhan keluarga anak-anaknya boleh tercukupi karena campur tangan Tuhan dan karena selalu bersama-sama dengan Tuhan. Bapa yang ada dalam surga, kami juga berdoa bagi kami sekolah, dari karyawan, guru, kepala sekolah, pengurus yayasan, Tuhan juga berkati. Berikan hikmat, kemampuan, sehingga dapat membimbing, dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga anak-anaknya boleh mencapai pendidikan yang terbaik, memiliki karakter, dan memiliki hal-hal yang boleh memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang berbagai upaya untuk melakukan, untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini yang semakin merajalela, semakin berat. Kiranya juga Tuhan berikan hikmat, berikan akal budi yang baik, kebijaksanaan, sehingga pemerintah boleh berusaha, sehingga akhirnya boleh mengatasi. Dan kami juga mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan juga menghentikan musibah COVID-19 ini. Karena kami yakin dan percaya tanpa pertolongan, tanpa campur tangan Tuhan, maka segala musibah, segala bencana tidak akan berhenti. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu menolong, biarlah Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, sehingga kehidupan kami selalu dipelihara oleh Tuhan. Bapa dalam surga, kalau di dalam ibadah ini, di dalam kehidupan kami, ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan, dan doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Pak Harja untuk doa syafaatnya. Selanjutnya, untuk pengutusan, saya kembalikan lagi kepada Pak Harja. Bapak Ibu, mari kita masuki pemutusan kita untuk mengakhiri ibadah kita ini. Bapak Ibu, orang tua, rekan-rekan guru, dan juga anak-anak yang terkasih, janganlah takut
dan bimbang untuk menghadapi badai hidupmu. Peganglah selalu janji Tuhan, baik siang maupun malam. Dia selalu melindungi, sebab Dialah pemilik hidup kita. Mari kita menyanyikan PKJ 285 yang berjudul Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun berguncang, kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Bapak Ibu, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan siswa, saya persilakan untuk mengambil satu duduk sejenak. Satu duduk dipersilakan. Amin. Satu duduk selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengumuman-pengumuman. Yang pertama, kiranya ada pengumuman dari perwakilan pengurus kepada Bapak Andrian. Saya persilahkan. Sementara ini nggak ada, Pak. Cuma tadi nomor hotline call center BPK Penabur sudah saya sampaikan di chat ya.
Itu aja. Terima kasih Pak Elwi. Baik Pak, terima kasih Pak Andrian. Bapak Ibu, orang tua siswa, di kolom komentar sudah ada tertera nomor call center untuk BPK Penabur. Jadi Bapak Ibu bisa menghubunginya ke nomor itu. Terima kasih, baik Pak Andrian. Selanjutnya pengumuman yang kedua mungkin dari Bu Andar. Kiranya Bu Andar, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Heri. Hari ini tanggal 19 Juli, kebetulan bersamaan dengan hari ulang tahun BPK Penabur, Bapak dan Ibu. Jadi BPK Penabur pada tahun 2021 ini ya tepat berusia 71 tahun Bapak dan Ibu. Nah, BPK Penabur Jakarta itu membuat acara yang nanti bisa kita ikuti bersama, begitu. Jangan lupa kami mengundang Bapak dan Ibu serta anak-anak semuanya untuk bisa bergabung dalam ibadah dan juga perayaan HUT BPK Penabur ke-71 nanti sore jam 5, Bapak dan Ibu ya. Nanti sore jam 5, untuk linknya nanti akan kami share kembali ke grup orang tua maupun grup siswa. Begitu, jadi kami mengundang Bapak Ibu nanti bisa untuk bergabung dalam acara ibadah, ucapan syukur, dan perayaan HUT BPK Penabur ke-71. Sudah lama Bapak dan Ibu BPK Penabur berkecimpung di dunia pendidikan, 71 tahun. Begitu. Itu saja mungkin Pak Helwi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bu Andar, terima kasih untuk pengumumannya. Demikianlah kita sudah sampai di penghujung acara ibadah awal tahun pembelajaran dan ibadah penerimaan siswa baru. Senang sekali bisa bertemu dan berkumpul di ibadah Zoom kali ini. Demikianlah ibadah ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Terima kasih kepada Pak Andrian sudah hadir. Terima kasih juga kepada orang tua siswa-siswi sudah hadir di acara Zoom ini. Demikian ibadah ini saya tutup. Terima kasih semuanya. Mungkin untuk siswa-siswi kelas 12 dan 11 bisa meninggalkan ruang Zoom dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Dan untuk orang tua siswa juga boleh meninggalkan ruang Zoom karena ibadah telah selesai. Dan perwakilan dari pengurus juga Pak Andrian sudah selesai. Terima kasih Pak sudah mendampingi acara dari awal sampai selesai. Nah, Terima kasih banyak Pak Andrian. Terima kasih banyak Pak Andrian. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih Bu. Nah, untuk siswa kelas 10 ya, saya mohon untuk tetap di ruang Zoom ya, karena kita akan masuk ke acara MPLS di hari pertama. Ya, jadi siswa-siswa kelas 10 tetap stay di ruang Zoom-nya ya, karena kita akan masuk ke acara MPLS di hari yang pertama. Seperti itu. Ya, saya serahkan langsung kepada kakak-kakak OSIS-nya. Silahkan. Oke, terima kasih Bapak Helwi. Bentar, Pak. Oke.
Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini aku bakal memandu acara kegiatan MPLS kita pada hari ini di hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Tapi sebelum kita masuk dalam kegiatan MPLS kita hari ini, kita bakal mulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mars BPK Penabur. Aku izin share sound dulu ya, teman-teman. Mohon teman-teman untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BPK secara hikmat ya. Dan kita akan melanjutkan menyanyikan lagu Mars BPK Penabur. Untuk menyanyikan lagu Mars BPK Penabur, tangan kanan mengepal di dada sebelah kiri. Membangun masa depan.
amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan. Oke deh teman-teman, kita bakal masuk ke acara inti untuk hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke kegiatan MPLS kita bakal buka dalam doa. Aku persilahkan Aldo untuk buka kegiatan MPLS ini dalam doa. Baik, Kak. Mari Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai acara MPLS ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang maha baik, Bapa yang kami sembah pada pagi hari ini, banyak sukacita yang kami rasakan karena berkat penyertaan dari Tuhan, sehingga kami dapat berada di sini untuk memulai acara MPLS yang akan kami laksanakan. Biarlah penyertaan-Mu mengurapi kami, agar kami semua untuk bisa memberi yang terbaik dari dalam diri kami masing-masing. Urapi dan jagalah kami Tuhan, supaya acara yang diadakan hari ini bisa dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Aldo untuk doa pembuka. Selanjutnya, aku persilakan untuk Bapak Helwi buka kegiatan MPLS ini secara resmi. Oke, terima kasih Jelita. Pertama-tama saya ingin kenalkan diri dulu ya. Saya Helwi Januar Ariana. Di sini saya mengampu mata pelajaran PJOK. Ya, pasti kalian sukalah pelajaran PJOK gitu ya. Untuk siswa-siswa kelas 10 ya, selamat datang di sekolah kita SMA BPK Penabur Cianjur. Ya, tadi kalian juga sudah mendengarkan lah ya gitu sambutan dari kepala sekolah, terus harapan orang tua kalian ya. Jadi semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya mengenai pembelajaran ya. Semoga kalian juga akan mendapatkan ilmu yang terbaik dari guru-guru kalian ya. Kalian juga akan mendapatkan pendidikan karakter ya. Jadi kita bersama-sama untuk membangun sekolah kita ini ke depannya agar lebih baik. Nah, di hari pertama MPLS ini ya, saya perwakilan dari pembina OSIS ya akan membuka secara resmi acara MPLS di tahun ajaran baru, yaitu tahun 2021 dan 2022 resmi saya buka. Oke, terima kasih Jelita. Saya silakan lagi. Oke, terima kasih Bapak Helwi. Jadi acara kegiatan MPLS kita hari ini udah dibuka resmi oleh pembina OSIS. Dan sekarang nih kita masuk ke perkenalan. Kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus saling mengenal dulu biar saling sayang. Oke, untuk perkenalan kita mulainya dari anggota OSIS dulu. Nanti anggota OSIS bakal memperkenalkan diri satu persatu. Lalu nanti dilanjut oleh kalian. Nanti aku bacain satu persatu nama dari kalian, tolong open mic dan open kamera, biar kita kenal muka dan kenal nama kalian. Oke, dimulai dari aku ya teman-teman. Halo teman-teman semua, selamat pagi, kenalin nama aku Jelita Manulang. Kalian bisa manggil aku Jelita. Jabatan aku di OSIS ini adalah Ketua OSIS, dan sekarang aku duduk di kelas 12 SMA. Salam kenal semuanya. Silakan dilanjut. Halo teman-teman, nama saya Christopher Chandra Saputra. Jabatan saya, nama panggilan aku di Topper, boleh dipanggil Topper, di Stopper, gitu bebas semua ya. Jabatan aku di sini sebagai wakil ketua OSIS. Boleh selanjutnya. Halo semua, nama aku Cindy Juanita. Kalian bisa panggil aku apa aja, Cindy Juanita boleh. Sekarang aku kelas 11. Selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kartika Anjani. Di OSIS
Jabatan saya sebagai bendahara. Terima kasih. Halo semuanya, nama aku Gilbert Jonas Nanuru. Panggilan aku Gilbert, boleh apa aja. Kelas aku sekarang kelas 11 IPS. Jabatan aku di OSIS jadi Sekbid 1 bidang kerohanian. Kasih. Yo, halo semuanya. Nama saya Aldo William Leong, bisa dipanggil Aldo. Saya kelas 11 IPS. Di dalam OSIS saya memegang dalam bidang budi pekerti. Dan itu saja, oke, dilanjut. Halo semuanya, nama aku Angelika Laudia. Kalian bisa panggil aku Angel. Jabatan aku di OSIS, Sekbid Kreativitas, Kewirausahaan, dan Seni Budaya. Sekarang aku di kelas 11 IPS. Salam kenal semuanya. Afra Valiana, Evelyn. Aku di OSIS jabatannya jadi TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bahasa. Selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Jusana Baho. Di OSIS saya menduduki jabatan Sekbid Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Prestasi. Kalian boleh manggil aku apa aja. Sekarang aku menduduki pendidikan di kelas 11 IPA. Salam kenal semuanya. Halo, nama aku Ruben Heriasya. Jabatan aku di OSIS di Sekbid 5, Sekbid Kepribadian Unggul dan Kewarganegaraan. Aku dari kelas 12 IPA. Terima kasih. Oke deh, teman-teman semua, kalian udah dengar langsung kakak-kakak OSIS-nya udah memperkenalkan diri ke kalian. Semoga kalian pada ingat ya nama-namanya. Nah, kalau misalnya kami udah memperkenalkan diri, sekarang giliran kalian yang memperkenalkan diri. Untuk perkenalan diri, yang perlu kalian kenalin nih. Isinya yaitu nama lengkap kalian, nama panggilan, asal sekolah, dan hobi kalian saat ini apa nih kira-kira. Aku sesuai dari daftar hadir, dari daftar nama, bakal aku panggil namanya, dan tolong open kamera dan open mic ya teman-teman. Oke, Bu Andar, terima kasih ya Bu Andar. Oke, dimulai dari daftar hadir ini, orang pertama adalah Kevin A. Siapa nih kira-kira Kevin A? Halo semuanya, kenalin nama aku Kevin. Bisa dipanggil Kevin, asal sekolah dari SMPK BPK Penabur Cianjur, dan hobi saat ini masih main game. Oke deh, salam kenal Kevin. Oke, lanjut ke orang kedua nih teman-teman. Orang kedua adalah Teresia Fania. Ayo nih, yang mana nih? Perkenalkan, nama saya Teresia Erlivika Fania Setra, dipanggil Fania, asal sekolah SMP Mardiwana Cipanas. Hobi menggambar dan nonton film. Oke deh, salam kenal Teresia. Oke, lanjut ke orang ketiga, Catherine F. Catherine ya bacanya ini gimana ya? Takut salah deh. Kenalkan, nama saya Catherine Cetania, biasa dipanggilnya Catherine. Hobi aku menggambar sama nyanyi. Makasih. Oke deh, salam kenal Catherine ya dipanggilnya. Oke, salam kenal Catherine. Kita lanjut nih ke orang keempat, yaitu Annabel E. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Annabel Evan Kristi, bisa dipanggil Annabel atau Bel juga. Saya dari SMPK BPK Penabur Cianjur. Hobi saya baca cerita dan fiction gitu. Oke, salam kenal Abel ya, nama panggilannya. Oke, lanjut ke orang kelima, Daud Lemuel. Daud. Ya, halo semuanya, nama saya Daud Kumar Hermawan, biasa dipanggil Daud. Saya dari SMP Harapan Kasih Bangsa Cipanas. Hobi saya main musik. Oke, salam kenal Daud. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut nih. Angelita, saya Apa nih Pak?
Siapa? Boleh, Pak. Anak-anak acaranya santai aja, jangan tegang gitu, jangan panik gitu ya. Kalau teman-temannya udah perkenalan, kalian juga boleh kasih reactionnya gitu ya. Jadi jangan kaku lah gitu ya. Kita kan perkenalan gitu, jadi biar cair suasananya, jadi jangan tegang gitu ya. Ketawa, senyum boleh, kan udah cantik-cantik tuh, udah pasang mukanya, masa cemberut terus gitu ya. Jadi boleh kasih reactionnya, boleh tepuk tangan, boleh kayak gitu ya. Jadi jangan tegang, gitu, jangan panik. Kan kita acaranya juga santai kayak gitu ya. So, lanjut lagi aja. Oke. Ingat ya teman-teman, jangan tegang. Tahu ada yang ngelirik kalian nih selama Zoom, jadi tetap pasang muka cantik dan muka sukacita. Oke, kita lanjut ke orang ke-6, yaitu Rani. Silakan Rani. Halo, nama saya Rani Angela Dalimunte. Nama panggilan saya Rani. Asal sekolah saya SMP BPK Penabur Cianjur. Hobi saya sekarang itu baca novel. Salam kenal. Oke. Salam kenal Rani. Salam kenal. Kita Rani. Ayo reaksinya dong teman-teman. Oke. Kita lanjut ke orang selanjutnya nih teman-teman. Ada Miranda. Mana nih Miranda nih? Halo semuanya, nama aku Miranda Stanggang, bisa dipanggil Miranda. Asal sekolahnya dari SMP Penabur Cianjur. Hobi aku sekarang nonton film aja. Nonton film aja ya. Oke, salam kenal Miranda. Kita lanjut ke orang selanjutnya yaitu Raymond. Mana nih Raymond nih? Halo semuanya, nama aku Raymond Ezra. Sekarang hobi masih main game, asal SMP dari BPK. Oke, salam kenal Raymond. Rata-rata yang cowok hobinya main game ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke orang selanjutnya yaitu Sheryl nih. Mana nih Sheryl? Dong, kenalin diri dong. Halo semuanya, kenalin nama aku Sheryl Octavia Christian, biasa dipanggil Sheryl. Asal sekolah aku dari BPK Penabur, hobinya menari. Wih, keren. Jago nari nih. Dancer ya. Salam kenal Sheryl. Kita lanjut yaitu Florence. Mana nih Florence? Apakah Florence hadir? Oke. Nama panggilan Flo, asal sekolah SMPK BPK Jalan-Jalan. Salam kenal semuanya. Wih, hobinya keren ya jalan-jalan nih. Salam kenal Flo. Kita lanjut ke orang selanjutnya yaitu Karin. Halo semua, nama aku Karin Cahyadi, bisa dipanggil Karin, asal sekolah dari BPK Penabur, hobi menulis. Salam kenal Karin. Kita lanjut ke orang selanjutnya yaitu Chelsea. Mana nih Chelsea nih? Halo semua, nama lengkap Chelsea Candlelight, nama panggilan Chelsea, asal sekolah Kristen Kandaan, hobi main game. Widih, keren nih, gamers ya cewek ya. Salam kenal Chelsea. Kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya ada Rangga nih. Halo, nama saya Rangga. Saya dipanggil Rangga. Saya dari SMPK BPK Penabur Cianjur. Untuk hari ini hobi saya masih main rumah. Wih, keren ya. Salam kenal Rangga. Kita lanjut ke orang selanjutnya yaitu Rian Kelly. Mana nih Rian Kelly nih? Halo, nama saya Rian Kelly, dipanggilnya Rian. Hobi saya masih main game. Asal sekolah dari SMP BPK Penabur Cianjur. Oke, salam kenal Rian. Kita lanjut ke orang selanjutnya, ada Haikal. Haikal atau Haikal nih? Haikal. Oh, Haikal. Oke, lanjut nih. Saya Haikal Octavianus, dipanggil Haikal. Asal sekolah SMP Kanan Cianjur, hobi main game. Oke, salam kenal Haikal. Kita lanjut ke orang selanjutnya yaitu Stefani. Halo, nama saya Stefani Susani Sukmajaya, biasa dipanggil Stefani. Hobi saya kalau gak dengar musiknya nyanyi. Salam semuanya. Salam kenal Stefani.
Kita lanjut ke orang selanjutnya nih teman-teman. Sekarang kita lanjut ke John Alex. John Alex Nebaho, bisa dipanggil John Alex. Asal sekolah BPK Penabur Cianjur, SMP BPK Penabur Cianjur, hobi saya main gitar. Wih, keren ya. Bisa main musik nih teman-teman. Mana tahu kalian suka tipe cowoknya main musik, boleh. Kita lanjut ya teman-teman, salam kenal ya John. Kita lanjut ke selanjutnya itu Lisha Aurelia. Halo semuanya, saya Lisha Aurelia, biasa dipanggil Lisha. Asal sekolah saya BPK, hobi saya nonton film. Oke, salam kenal Lisha. Dan selanjutnya nih, kita ke orang selanjutnya yaitu Natalia Reva. Yang mana nih Natalia Reva nih? Halo semua, nama aku Natalia Reva Armanda. Biasanya dipanggil Reva. Asal sekolah aku dari SMP MFS Cibinong. Hobi aku sekarang sih lagi suka dengerin musik aja sama nulis. Oke deh. Aku juga ya teman-teman dari Cibinong nih, teman baru kalian. Salam kenal ya Natalia. Kita lanjut ke orang selanjutnya yaitu ada Nicholas. Nicholas? Bisa dipanggil Martin. Asal sekolah saya SMPK BPK Penabur Cianjur. Hobi saat Oke deh, salam kenal ya Martin. Mungkin ada kendala dari jaringannya, tapi nggak apa-apa. Salam kenal ya Martin, semoga besok-besok bagus nih sinyalnya. Kita lanjut ke orang selanjutnya, ada Nadia. Kenalin, nama aku Nadia Purba, bisa dipanggil Nadine. Asal sekolah SMP Negeri 1 Silai Sabungan, Medan ya. Terus kalau hobi, dengerin musik sambil rebahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Salam kenal Nadia. Ada yang lebih jauh lagi ternyata teman-teman dari Medan nih. Salam kenal Nadia. Kita lanjut ke orang selanjutnya yaitu ada Setiawan. Mana nih Randy nih? Halo, nama saya Randy Setiawan. Bisa dipanggil Randy, asal sekolah dari SMP BPK Penabur, hobi masih main game. Masih main game ya hobinya. Oke Jagoan deh, saya semoga nih, main basket nih. Jagoan saya nih, main basket. Widih, semoga besok-besok hobinya belajar ya. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Kita lanjut ke Erwin Syah. Ada Erwin Syah? Ada. Halo, Oke. nama saya Erwin. Hobi saya voice imitating atau bermain game. Saya asal sekolahnya dari Kabar Baik. Biasa dipanggil Win atau Erwin. Oke, salam kenal Erwin. Kita lanjut ke orang selanjutnya yaitu Simon Marcel. Ya, halo teman-teman, salam kenal. Nama saya Simon Marcelino Santoso, biasa dipanggil Marcel. Hobi saya basket sama main game. Terus asal sekolah SMP BPK Penabur Cianjur. Oke, halo Marcel ya panggilannya. Halo Marcel, salam kenal. Kita lanjut ke orang selanjutnya yaitu Fiona. Halo semuanya, nama aku Fiona Rossi Fernando, biasa dipanggil Fiona, asal sekolahnya SMP BPK Penabur Cianjur, hobinya denger lagu sama nonton film. Oke, cepet ya ngomongnya ya. Selamat datang. Salam kenal ya Fiona. Oke, kita lanjut ke orang selanjutnya ada Emilio. Halo semuanya, nama aku Emilio Mitchell dari Gamanopo, biasa dipanggil Emil. Asal sekolah aku dari SMPK BPK Penabur Cianjur. Hobi aku saat ini main game sama main gitar. Salam kenal. Oke, salam kenal Emil. Kita lanjut ya teman-teman ke orang selanjutnya yaitu ada Mike nih, Mike. Apakah ada Mike? Iya, ada. Oh, ada. Oke. Aku Mike dari BPK Penabur Cianjur. Seperti panggil Mike, dan juga hobi aku nggak menentu sih, ya tapi kayaknya game. Udah ya, terima kasih. Oke, gak menentu ya, tapi ya udahlah main game aja. Makasih ya Mike, salam kenal. Selanjutnya ada Yakub dulu.
Halo, perkenalkan nama saya Yakub Hadi Ramatloh. Nama panggilan saya adalah Yakub. Asal sekolah SMPK BPK Penabur Cianjur. Hobi saya adalah mengendarai motor dan mobil. Widih, hobinya keren ya, dari motor dan mobil. Boleh nih kalau kita nanti udah beres, coronanya bisa nih jalan-jalan sama Yakub, dia yang bawa mobilnya ya teman-teman. Lanjut, nah baru nih sekarang ada Matthew. Halo, nama saya Matthew Love Kriste, bisa dipanggil Love, dari SMP BPK Penabur Cianjur. Hobi saya nge-game. Oke, salam kenal Matthew. Luf ya panggilannya. Salam kenal Matthew Luf. Oke, kita lanjut ke orang selanjutnya. Ada Ria. Ria mana nih Ria? Halo semuanya, kenalin nama aku Ria Angelita, biasa dipanggilnya Tata, asal sekolah dari SMP BPK Penabur. Hobinya sekarang lagi suka dengar lagu. Oke, salam kenal Tata. Kira-kira ada teman-teman yang belum memperkenalkan diri? Takutnya ada yang kelewat nih dari daftarnya. Ini Kak Jelita, tadi baru ada yang gabung, Matthew Nathanael. Ya, mungkin Matthew juga belum masuk ke grup itu, MPLS Kak Jelita. Tolong dimasukin ya. Jadi mungkin Matthew ketinggalan info apa gimana gitu ya. Jadi sok Matthew, coba memperkenalkan diri dulu Matthew, ayo. Mana nih Matthew-nya nih? Ya Matthew mana? Tadi udah gabung tadi ya? Kurang tahu deh Pak. Tadi udah sih, udah gabung tadi Matthew Nathanael. Matthew, tunjukkan wujudmu. Matthew Nathanael tadi udah ada, mana ya? Tapi nggak ada nih Pak. Apa dia pemalu? Cuma ada ini. Hah? Cuma ada Matthew Lu sama Emilio Matthew. Oh, yaudah. Saya udah share di grup kalian tuh ya. Tolong masukin ke grup itu MPLS aja coba. Oke. Oh, Jenny ya? Jenny juga kelewat ya? Iya. Kayaknya belum. Oke deh. Jangan diem-diem dong, ayo dong. Ayo deh, boleh memperkenalkan diri. Silakan Jennifer. Halo semuanya, nama aku Jennifer Heliawanto, bisa dipanggil Jenny. Asal sekolahnya BPK Penabur Cianjur, hobinya main game. Oke, salam kenal Jennifer. Sorry ya, di daftar nggak ada nama kamu nih. Kayaknya salah yang buat daftar, bukan aku yang buat daftar ya. Ada lagi yang belum memperkenalkan diri mungkin? Kalau udah semua, ayo teman-teman semua udah semua berarti ya. Kalau nggak ada yang menjawab, udah semua. Karena penting banget nih, kalian harus kenal satu sama lain. Karena mungkin ice breaking selanjutnya aku suruh kalian nanya-nanya tentang apa gitu. Kalian nggak tahu orangnya yang mana, gawat nih. Oke, berarti udah semua ya teman-teman. Oke deh, salam kenal semuanya. Semoga kedepannya kita bisa lebih akrab lagi sebagai teman ya teman-teman semua. Oke deh teman-teman, untuk bagian aku udah cukup segitu aja. Kita lanjutin jadwalnya. Aku kasih ke rekan aku, Christopher. Silakan Christopher. Hai guys, selamat pagi. Buat yang lupa, tadi nama aku siapa? Nama aku Christopher. Di sini aku mau ngejelasin tentang buku MPLS yang udah kalian terima kemarin dalam bentuk file dan juga kegiatan selama 2 hari ke depan di hari Rabu sama hari Kamis. Nah, kalian juga udah dikasihkan bukunya kemarin di grup. Boleh sambil dibuka pas aku ngejelasin ini ya. Aku mau izin share screen dulu. Oh, nggak bisa ternyata ya. Ya udah nggak apa-apa. Topper udah jadi co-host belum? Belum ya? Belum kayaknya. Bentar ya. Oke, silakan Kak Christopher. Makasih Kak Jelita. Share screen dulu. Buat kalian yang udah nerima kemarin, boleh dibuka lagi ya. Ini ya, buku MPLS-nya. Nah,
Di sini di halaman pertama ini kita di sini ada judulnya MPLS SMA BPK Penabur Cianjur sama logo. Di halaman kedua bisa kalian lihat ada tata tertib. Di sini tuh tata tertib yang wajib kalian ikuti ya selama MPLS berlangsung. Berarti dari hari ini sama 2 hari ke depan. Nah, yang pertama itu setiap peserta wajib mengikuti seluruh acara dengan tekun, sopan, dan tertib. Yang kedua, mikrofon dimatikan selama sesi kecuali saat diminta. Yang ketiga, mendengarkan dan menulis poin-poin penting yang terdapat selama sesi berlangsung. Nah, jadi kalian udah dapat ini kan, nanti di buku MPLS ini bakal disediain space gitu, kertas halaman baru buat kalian nulis poin-poin penting dari setiap sesi yang bakal kalian ikutin. Dan itu tuh harus kalian isi ya. Yang keempat, setiap peserta yang akan meninggalkan kegiatan MPLS karena urusan keluarga, yang sangat penting wajib lapor dan meminta izin kepada yang berwenang dalam MPLS. Yang kelima, setiap peserta wajib berpakaian sopan dan rapi selama MPLS berlangsung. Yang keenam, wajib menyalakan kamera selama acara berlangsung. Nah, jadi yang tadi pas acara kamera itu lamati, jangan gitu ya. Nanti buat hari 2 hari ke depan, kalian harus nyalain kameranya terus selama acara. Yang ketujuh, peserta wajib menyiapkan Alkitab. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba sama pembicaranya disuruh membuka ayat Alkitab, kalian udah siap gitu Alkitabnya. Yang kedelapan, semua peserta MPLS wajib menggunakan nama lengkap pada Zoom. Jadi biar teman-teman kalian misalnya lagi kelompok diskusi kelompok atau apa gitu, jadi nggak lupa namanya. Nah, di sini di halaman ketiga ini ada jadwal acara MPLS kita. Nah, ini yang hari Senin ini kayaknya nggak usah aku jelasin, soalnya sebagian udah kita lakuin gitu ya kan. Nah, aku mau jelasin dari yang hari Rabu aja. Hari Rabu 21 Juli 2021, pertama itu kita bakal buka sama renungan pagi. Setelah itu bakal ada sesi penabur esensial. Di sini itu kita tuh tunjuk video visi misi penabur, perkenalan lingkungan sekolah, jadi kayak situasi sama keadaan sekolah tuh kayak gimana sih, sama penabur uniforms. Terus habis itu kalian istirahat. Nah, baru dilanjut sama sesi pertama, yaitu tata tertib ekskul, pendidikan anti korupsi, sama pendidikan anti narkoba. Habis itu kalian istirahat lagi, baru kita masuk ke ice breaking biar kalian gak bosen gitu ya kan. Kita masuk ke ice breaking games. Nah, baru masuk ke sesi 2. Di sesi 2 ini temanya belajar efektif sama kurikulum. Habis itu udah, kalau buat di hari Rabu itu cuma ada 2 sesi, jadi habis itu misalnya ada pengumuman buat hari besok, habis itu udah doa penutup. Lanjut ke hari Kamis, sama kayak hari sebelumnya, diawali sama renungan pagi, terus habis renungan pagi, karena masih pagi gitu, kita ice breaking dulu biar fokus ikutan gitu kan. Nah, habis itu masuk ke sesi 3, sesi PKBN 2K. Baru istirahat, ice breaking lagi biar gak bosan. Sesi 4, yaitu tentang pemaparan corona. Nah, ice breaking lagi. Baru masuk ke sesi 5, yaitu sekolah ramah anak sama pengenalan staf pengajar. Jadi buat kalian yang belum tahu, staf pengajar di SMA BPK Penabur itu bakal dijelasin di sini. Guru kalian yang mana, guru IPA, guru fisika, begitu. Nah, habis itu lanjut ke pembacaan pemenang Show Your Talent sama pemenang kategori. Jadi nanti di akhir kegiatan MPLS ini, kami tuh bakal ngumumin siapa sih kayak siswa yang paling mengikuti gitu, paling fokus atau kelompok paling berpartisipasi dan lain-lain gitu. Nanti bakal ditunjuk gitu, ada pemenangnya. Nah, itu doa penutup, selesai acara MPLS kita. Di halaman ke-5 ini ada lirik Indonesia Raya ya.
Jadi buat kalian nanti misalnya, nggak mungkin sih pada gak hafal ya lirik Indonesia Raya, tapi tetap kita sediain di sini. Yang halaman ke-6 ini di sini ada Mars BPK Penabur. Nah, buat kalian yang dari SMP lain gitu, ini di sini ada Mars BPK Penabur, boleh kalian hafalin. Soalnya tadi kan juga ada ya setelah ibadah kita menyanyikan lagu Mars BPK Penabur. Buat kalian yang nggak tahu, di sini bisa dilihat ya, bisa dihafalin juga. Next, kita ada sejarah logo BPK Penabur. Jadi buat kalian yang penasaran, kenapa sih logo BPK Penabur itu ada salibnya, ada bukunya, kenapa warna biru, warna merah, warna kuning. Nah, di sini tuh dijelasin semuanya ya. Tuh. Terus ada perilaku kelompok penabur. Jadi di sini tuh kalian sebagai warga BPK Penabur, siswa-siswinya harus bersikap seperti apa sih perilakunya? Nah, di sini dijelaskan, boleh kalian lihat. Terakhir itu ada ini, daftar nama anggota OSIS. Jadi buat kalian tadi yang lupa nama-nama kita, boleh dilihat di sini di filenya. Gitu. Terus terakhir ini nih, catatan buat kalian, kata aku tadi, kalian wajib menuliskan poin-poin penting selama sesi yang kalian dapatkan gitu. Kalian tulis di sini gitu, kalian ketik. Nah, terima kasih. Aku serahkan ke Jelita ya, soalnya udah selesai penjelasannya. Ada pertanyaan dulu? Untuk tugasnya, Kak Christopher belum dijelasin. Sebelum aku tutup, aku mau jelasin dulu tugas buat kalian, yaitu show your talent. Tadi bisa kalian lihat kan, kita ada pengumuman pemenang show your talent ya. Jadi di show your talent ini, kalian tuh harus nunjukin talent kalian gitu, kalian videoin, bakat kalian tuh apa sih? Nah, kalian videoin, terus nanti habis itu kalian kirim deh si videonya itu kita lewat format Google Drive ya. Jadi nanti buat kalian yang nggak bisa masukin videonya ke Google Drive, bakal ada video tutorial yang dikirim ke grup di grup MPLS ya. Ada pertanyaan? Ada yang nanya nggak? Nggak usah malu-malu. Takut kurang jelas ya, aku jelasin sekali lagi ya. Jadi tugas kalian itu videoin bakat kalian, kayak misalnya yang tadi ada yang bakatnya apa, hobinya nari ya. Kalian bisa videoin diri kalian sendiri ngedance, atau yang misalnya main musik nih, kalian bisa videoin diri kalian main instrumen alat musiknya. Nah, boleh gitu. Terus nanti kalian kirim nih ke link Google Drive yang udah kita sediain. Buat ya kalian yang nggak bisa, nanti kita upload tutorialnya di grup MPLS. Batas pengumpulannya itu Rabu sore ya guys, jam 3. Ada pertanyaan? Gak ada ya, kayaknya udah cukup jelas ya. Cukup mengerti kayaknya, Kak. Kalau nggak ada pertanyaan berarti mengerti ya. Nah, sebentar Kak Topper, Kak Jelita. Ini tadi yang baru gabung kan ada Matthew Nathanael ya, belum perkenalan kan ya? Oh iya, belum Pak. Coba Matthew Nathanael, perkenalan dulu ayo. Dinyalakan Di kameranya. spotlight, Ya, Kakak. yang belum nyala kameranya, ayo. Sok, Matthew, ayo, kenalan dulu yuk. Mana Matthew-nya nih? Dia nyalain kamera nggak? Matthew? Matthew. Perkenalkan, saya Matthew Nathanael. Oh. Oke, singkat padat jelas ya teman-teman. Halo Matthew, salam kenal. Apakah benar ya udah semua ini yang perkenalan? Aku bisa ada yang kelewat. Kalau Edward udah memperkenalkan diri atau belum ya? Oh iya, Edward Rusli juga belum tuh. Ayo. Edward Rusli juga belum ya? Belum kenalan ya? Kalau bisa bilang akan dimain kok. Bilang Jadi aja. Kakak Topper. Tuh, dengar guys.
guys. Kak Jelita baik kok gak gigit. Kan yang tadi saya bilang acara santai aja, nggak usah takut. Ini bukan ospek yang perpeloncoan, nggak ada kayak gitu, nggak akan disuruh push up, dipukul, nggak kayak gitu. Udah bukan zamannya lagi sekarang kayak gitu. Jadi ya santai aja gitu, tapi kalian tetap dapat esensinya gitu ya. Jadi santai, serius, kamu juga dapat apa yang dibicarakan gitu ya. Jadi jangan malu-malu gitu kan. Ini ajangnya kamu gitu kan. Ya kamu nanti selama setahun ke depan mungkin kalau pandemi belum berakhir kan nggak akan ketemu gitu. Makanya ketemunya di ruang Zoom ini gitu ya. Jangan malu-malu buat open kamera. Kenapa sih harus malu gitu kan? Ya insecure kah apa gimana? Udah nggak zaman lah kayak gitu ya. Yuk dinyalakan kameranya, jangan takut-takut kayak gitu. Ya. Edward sudah siap untuk perkenalan diri belum? Mana nih Edwardnya? Apakah hadir? Hadir ya Edward ya? Oh ada nih Pak, tapi nggak open cam, jadi nggak bisa di spotlight. Oke, coba Edward memperkenalkan diri dulu. Ayo open cam Edward. Nah, oke. Di spotlight. Halo, nama saya Edward Rusli, biasa dipanggil Edward. Asal sekolah SMP BPK Penabur Cianjur. Hobi saya main Lego dan main game. Oke deh. Oke, Edward, terima kasih. Oke, acara selanjutnya diserahkan lagi ke kakak-kakak OSIS-nya. Ayo. Oke. Untuk PR, untuk tugas show your talent, semoga semuanya udah ngerti ya. Kalau misalnya ada yang nggak dimengerti atau gimana, kalian boleh nanya lagi di grup atau boleh PC juga. Oke teman-teman, jadi kita ini di hari berikutnya bakal ada diskusi kelompok nih teman-teman. Jadi kita akan pembagian kelompok. Aku bakal bacain kelompoknya. Tolong diingat, dan kalian juga punya kakak pembina nih. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang nggak kalian ngerti atau kalian belum paham, kalian bisa banget ngechat kakaknya, nggak usah malu-malu karena mereka fast response semua gitu teman-teman. Oke, aku bacain ya dari kelompok 1 nih. Ingat ya, deg-degan semuanya. Aku bacain ya. Untuk kelompok 1, di kelompok 1 itu kalian punya 2 pembina nih. Pembinanya ganteng. Pembina pertama ada Aldo dan Joshua. Jadi pembina kalian ini jadi di kelompok 1 ini pembina kalian ada Kak Aldo dan Kak Joshua. Kalian bisa lihat di grup untuk orangnya yang mana atau nomornya yang mana, kalian bisa chat. Dan untuk kelompoknya yang pertama ada Nicholas M. Martin ya kalau nggak salah. Martin, Rian Kelly, Nadia, Natalia Reva, dan Ria Angelita. Sekali lagi aku ulangin. Rian Kelly, Martin, Nadia, Natalia Reva, dan Ria Angelita. Oke, kita lanjut ke kelompok yang kedua. Di kelompok yang kedua ini sepasang juga cowok dan cewek. Jadi yang cowok bisa lirik yang cewek bisa lirik yang cowok. Oke. Kita bacain ya anggotanya nih teman-teman di kelompok 2. Diingat ya. Yang pertama ada Yakub. Yang kedua ada Luf. Yang ketiga ada Marcel. Yang keempat ada Catherine. Yang kelima ada Rani. Dan yang terakhir ada Teresia Fania. Diingat ya. Aku bacain sekali lagi. Yakub, Luf, Marcel, Catherine, Rani, dan Teresia Fania.
Semoga udah dicatat untuk kelompoknya. Dilanjut ke kelompok yang ketiga, ini solo nih teman-teman, sendiri. Di kelompok ketiga itu ada pembina kalian itu cewek nih, Evelyn. Jadi untuk kelompok 3, yang pertama ada Jennifer, yang kedua ada Annabelle, yang ketiga ada Haikal, yang keempat ada Rangga, dan yang terakhir ada Emilio. Sekali lagi aku ulangin, Jennifer, Annabelle, Haikal, Rangga, dan Emilio. Udah ya, udah dicatat. Kita lanjut ke kelompok yang keempat. Di kelompok keempat, ini juga solo, perempuan juga. Pembinanya adalah Angelica. Untuk anggotanya sendiri ada Mike, Kevin, Fiona, Stephanie, dan Karin. Aku ulang sekali lagi. Mike, Kevin, Fiona, Stephanie, dan Karin. Kita lanjut ke kelompok yang kelima. Ini juga pembinanya perempuan ya teman-teman. Aku bacain untuk anggotanya. Ada Florence, Cheryl, Chelsea, Randy, dan juga Daud. Sekali lagi aku ulangin. Florence, Cheryl, Chelsea, Randy, dan Daud. Dan kelompok terakhir, nah sekarang pembinanya laki-laki nih teman-teman, solo. Isinya ada Miranda, Lisha, Erwin Syah, John, dan Edward. Sekali lagi aku bacain, Miranda, Lisha, Erwin Syah, John, dan Edward. Oke, karena Matthew baru masuk, mungkin jadi ini lost communication. Jadi untuk tadi siapa namanya? Matthew ya. Matthew masuknya ke kelompok Aldo dan Joshua ya, yang bareng Nicholas, Rian, Nadia, Natalia, dan Ria Angelita. Bentar, aku kirim deh ya, biar kalian gak lupa. Nah, oke deh teman-teman. Jadi kalian usahain ingat pembinanya, ingat juga teman-teman anggotanya. Boleh nih beres nanti dari Zoom ini, kalian boleh kenalan dulu. Kalian kan kalian ada grup WA-nya tuh, grup MPLS. Kalian ini aja boleh chat-chatin teman-teman kelompoknya, kenalan, salam kenal kayak gitu. Oke, paling itu aja sih. Dan besok kita nggak ada MPLS ya, jadi kita lanjutnya di hari Rabu karena besok adalah tanggal merah teman-teman. Jadi kita lanjut di hari Rabu dan Kamis. Untuk seragam hari Rabu yang kalian gunain adalah seragam ini lagi, seragam putih biru yang kalian pakai. Dan aku ada sedikit pengumuman, kalian harus wajib follow sosial media BPK SMA BPK Penabur Cianjur. Untuk Instagramnya SMA BPK Penabur Cianjur, username-nya yaitu penabur_CJR. Penabur_CJR. Dan untuk YouTube-nya juga kalian wajib subscribe, karena kalian kalau misalnya ketinggalan kegiatan atau apa, kalian bisa buka ulang video-videonya. YouTube-nya itu yaitu SMA BPK Penabur Cianjur. SMA BPK Penabur Cianjur. Wajib follow dan wajib subscribe ya teman-teman. Oke deh, paling
itu aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain sekarang, atau boleh nanya TC juga ke aku atau ke pembina yang kalian tadi udah di-share. Kayaknya cukup sekian. Apakah ada pertanyaan atau mungkin Pak Helwi ada tambahan atau tidak? Mungkin tambahan ya, yang tadi baru gabung, Matthew Nathanael udah masuk ke kelompoknya ya. Gini loh teman-teman, saya jelasin lagi ya, atau saya mengingatkan lagi, jangan takut-takut atau apa ya istilahnya jaim-jaim lah gitu ya. Ya ini acaranya kalian gitu. Acara ini dibuat buat kalian, buat kalian saling kenal satu dengan yang lain gitu ya. Jadi jangan diem-diem lah gitu ya. Nanti kan juga di akhir itu akan dilihat itu akan ada dapat predikat siswa teraktif, gitu, siswa terbaik lah gitu ya. Jadi ya kalian juga bersaing gitu, di antara kalian juga bersaing kayak gitu ya. Saya minta sih itu paling gitu ya. Kalau kaliannya diam-diam aja gitu ya, jadi garing guys gitu ya, jadinya krik gitu. Jadi saya minta ya aktif lah gitu. Jadi kalau misalnya ditanya atau apa ya jawab. Terus kalau misalnya ada yang kurang ngerti ya langsung boleh aja raise hand. Kalau enggak langsung open mic, boleh ngomong kayak gitu ya. Kan juga tadi kalian udah dengar ya gitu harapan orang tua kalian gitu kan. Jadi feedbacknya atau komunikasinya dua arah gitu. Jadi nggak cuman kitanya aja nih yang nyerocos gitu ya. Dari pihak Kajlitanya yang nyerocos, kaliannya diem ya. Jadi lebih aktif lagi gitu ya. Lebih apa istilahnya ya? Ya lebih aktif lah gitu. Lebih enjoy acaranya gitu. Ini kan acaranya acara kalian juga gitu ya. Itu aja paling dari saya gitu kan. Habis ini apa aja? Oke, untuk selanjutnya udah selesai sih Pak untuk hari ini, karena kita hari ini lebih ke perkenalan dan lebih biar lebih kenal satu sama lain. Jadi untuk acara yang lebihnya lagi, untuk acara yang lebih panjangnya lagi, kita bakal mulai di hari Rabu dan hari Kamis. Jadi tolong persiapkan, karena kita juga kan ada PR nih, show your talent, bisa mulai hari ini, kalian bisa siapin tugasnya, selesai, nanti dibagiin link Google Drive-nya, kalian masukin di situ, nanti aku kirim juga caranya kayak gimana, karena kalian juga harus rename untuk video kalian, karena biar kita tahu ini siapa nih, kayak gitu. Jadi pokoknya pikirin dari sekarang nih, boleh kira-kira talenta aku di mana ya, kayak gitu. Jadi kalian harus bangga nih nunjukin talenta kalian. Oke teman-teman, untuk hari ini cukup sekian, kita nggak panjang, singkat banget kan teman-teman, jadi enak nih. Kalian juga kedepannya tadi sama seperti yang Pak Helwi sampaikan, tolong lebih aktif lagi, karena kita di sini acaranya itu sebenarnya kalian semua gitu. Kami tuh di sini cuman mandu doang, karena kalian semua yang lebih intinya gitu. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi atau enggak? Tuh yang jawab enggak aja enggak ada kan? Aduh, aku mah capek lah. Oke deh teman-teman, kalau kalian mau kacangin aku nggak apa-apa. Kita foto dulu ya Kak Jelita ya. Oke, boleh. Aku remove. Siapa nih yang mau foto yang dari saya? Aku aja deh, boleh. Oke. Semuanya open cam dong teman-teman. Yuk dipasang muka-muka gantengnya, muka-muka cantiknya. Ayo. Rapiin dulu rambutnya mungkin biar lebih cetar, boleh. Oke, udah siap belum? Oke ya, aku mulai nih. Jangan ada yang matiin kamera ya. Aku hitung 1 sampai 3. 1. Hitungan ketiga gaya semua ya. 1, 2, 3. Oke, ini ada 2 slide nih. Jadi kalian gaya ulang lagi. Mana tahu kalian ada di slide kedua, kaliannya nanti ini aib. 1, 2, 3. Ini banyak yang belum nyalain kamera nih. Edward, Yakub, Raymond, Rian, Matthew, Haikal, dan Mike. Boleh dinyalain dulu kameranya? Ayo Yakub, Rian, jangan malu-malu. Matthew juga. Sekarang Kevin malah matiin kamera nih, sama Miranda, sama yang lain. Nah, gitu dong. Yang lainnya nih, Edward, Yakub, Rian, Matthew, Haikal.
tunjukin wajahnya dong. Jangan genteng rumahnya. Oke, udah ya. Oke, di slide kedua, Matthew sama Yakub belum nyalain kamera, tapi ya udah deh. Oke, 1, 2, 3. Oke deh teman-teman. Untuk hari ini terima kasih banyak, meskipun kalian masih malu-malu, masih nggak mau ngomong, nggak mau respon apa-apa, tapi semoga kedepannya di hari Rabu dan Kamis kalian lebih aktif lagi, karena di sini kalian teman sekelas nih, jadi jangan malu-malu, karena kalian nanti kedepannya sampai kelas 12 bakal jadi teman sekelas. Jadi untuk hari ini sekian, tadi kita awali dengan doa dan kita akan tutup dalam doa. Untuk doa penutup bakal aku yang pimpin, jadi sama-sama teman-teman mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak di surga, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami sukacita, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, Tuhan pimpin kami untuk kegiatan kami selanjutnya, Tuhan pimpin juga kegiatan MPLS kami di hari Rabu dan Kamis. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Oke deh teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya, sampai ketemu hari Rabu. Istirahat ya guys. Ketemu lagi. Sama-sama. Sama-sama. Makasih Kak. Makasih Pak. Sama-sama.